Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat. Biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Di pasar kan katanya, saya pernah ikut tuh eh, fashion show yang didukung oleh Bank Sentral BI waktu itu, terus busana muslim, bagus-bagus. Wah, saya juga kagum. Tapi nggak lama saya dengar 99% busana muslim di sini dikuasai oleh produk-produk Cina. Kan jadi lucu. Kita belaga lah bagus-bagus-bagus, yang kuasai pasar sana. Nah, kalau persaingan normal mungkin saya nggak bisa apa-apa. Tapi yang ilegal-ilegal itu saya akan beresin. Supaya industri tekstil lokal maju, garment lokal maju, baju-baju gini mereka maju, kita maju. Itu jadi saya nggak akan ngasih pasar kita ke negara lain tanpa perlawanan itu. Nanti kita panggil liputan. Saya nggak harusnya ketemu pengusaha-pengusaha juga nanti nggak lama. Apindo juga. Tadi salah satu gubernur mengusulkan SN itu untuk ditanggung oleh pemerintah pusat. Aja Pak. Oh, belum kita putuskan. Kalau dia minta semuanya tanggung saya, itu normal, permintaan normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa. Kecuali saya tembus rasio defisit ke PDB di atas 3%. Tapi nanti yang ribut, Bloomberg ada, Reuters nggak ada, mereka yang ribut. Mereka akan bilang Indonesia tidak perlu, dan walaupun Amerika semuanya gitu ya, mereka akan nunjuk saya menteri nggak becus. Jadi saya jaga itu, saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis. Kan lagi kita buat kok, sedang kita buat tim percepatan program pembangunan kan. Di situ nanti ada salah satunya ada bottlenecking. Nanti di bottlenecking akan seru. Saya akan terima pengaduan dari semuanya ke bisnis. Saya akan rapat 1 hari dari pagi sampai sore. Putusin satu kasus, harusnya sehari bisa 6-7 kasus. Itu akan menarik sekali. Anda boleh dengar nanti. Berarti sikap Bapak tegas, Pak. Tuh, bukan tegas, orang yang nggak dipakai, uang yang nggak dipakai kita ambil enak aja. Terus ngapain duitnya di situ? Bukan tegas nggak tegas. Saya diem misalnya nggak diserap ya, di situ nongkrong. Kalau dia serap kan habis. Kalau nggak serap ya dia mau buat tegas nggak tegas, pokoknya nggak pakai di situ. Saya ambil satu tempat lain. Jadi tergantung mereka. Semuanya juga begitu. Kalau nggak dipakai uangnya memang biar nongkrong di kementerian, tarik, taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat jalankannya. Caranya program apa itu Pak? Kalian? Jangan lah, nanti adu sama yang lain. MBG jadi, wah Purbaya berani menegur MBG. Bukan negur, kita mau dukung lebih cepat. Nanti kalau nggak bisa uangnya nggak saya ambil, kan fair. Karena kan banyak di situ uang yang cukup. Daripada nganggur, saya bayar utang, bayar bunga, tapi nggak dipakai kan rugi. Nanti mau diumumin sama Menko ya? Tunggu deh dari Menko, yang saya duluan. Soal pendirian DPR itu udah ada update. Apa tuh? Soalnya kan sudah masuk ke dalam rencana. Nggak tahu, biar aja kalau dibangun. Tapi saya pikir sih, biar aja sampai sekarang. Soal Ya, memecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat. Biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Pak, kemarin kan ke bea cukai di Soekarno banyak yang ini ya bawa email tes itu Pak. Ada beberapa dia bilang, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli apa? Yang biasa bukan Apple.
Android juga sama, banyak juga ke situ. Sehari bisa berapa puluh dia bilang kemarin ya. Lupa saya nggak 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak-banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Kenapa Anda mau beli? Kembali lagi ke pertemuan kepala daerah tadi. Udah singgung. Ini gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan ke pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu ya nggak ada keberatan, bukan di desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi lagi. Cuman sekarang sebenarnya dari uang nggak berkurang, 1.300 triliun dilempar ke daerah. Cuman prosesnya belum terlalu dibelanjakan daerah oleh pusat ya. Cuman prosesnya belum terlalu clear sehingga mereka juga bertanya-tanya apa betul uang itu masuk ke daerah. Nanti kita cek seperti apa sebetulnya. Terus saya nggak monitor akhir tahun seperti apa. Sampai akhir tahun seperti apa penyampaian anggarannya. Nanti kalau banyak sisa juga ya udah masih tambah. Tapi kalau emang bagus dan emang pembangunannya bagus tepat waktu dan nggak ada temuan-temuan ya patut dipertimbangkan harusnya sih. Karena kan mereka protes. Ini kan desentralisasi hasil dari reformasi. Kenapa hilang lagi? Kenapa mau jadi sentralisasi? Saya nggak tahu pandangan politik seperti apa. Saya kan cuma Menteri Keuangan juru bayar kata Rocky Gerung. Kalau gini saya berselindung, saya cuma juru bayar yang ngerti. Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi. Artinya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksanaan selama kemana-kemana mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Siapa Pak yang Semuanya ngomong. Anda mau ngomong apa? Semuanya ngomong tuh nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam. Saya bilang sih ya, Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Dan saya kan bukan saya yang ambil keputusan di DPR di atas sana. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi. Pak, makanya Pak terkait dengan Ini orang Reuters saya Pak. Tuh Reuters saya Pak. Bloomberg. Oh yang di mana-mana, orang mana loh? Reuters ya. Bloomberg Reuters ya. Udah tadi telat. Udah nggak bisa nanya dia. Selesai. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya udah. Pak, ini Pak terkait rencana di Sambon yang untuk pendanaan awal tahun belanja gimana Pak? Apa ada pendalaman market? Dimsum berarti di Cina ya? Dimsum di mana tuh? Oh saya nggak tahu. Saya belum melakukan yang mana kalau saya. Kalau saya bilang sih di sini masih banyak cukup dana. Kalau bisa ciptakan optimisme seperti ini dengan bantuan teman-teman ya, saya bisa manfaatkan dana dalam negeri dulu. Kalau bond itu kalau pasti dibalasnya dengan berapa dolar yang kita butuhin untuk bayar sehingga masuknya untuk membandingkan dolar tadi sehingga tidak mengganggu nilai tukar secara berlebihan. Tapi yang bagus kan kalau kayak Jepang kan mungkin 95% atau lebih bondnya dikuasai oleh investor domestik mereka. Jadi gejolak dunia nggak berpengaruh ke bond market. Ini kan sekarang asing udah makin turun tinggal 14% sekarang ya. Mungkin di satu sisi jelek katanya asing kabur, di sisi lain ya berarti sisanya kan domestik. Artinya apa? Kita bisa kendalikan stabilitas pasar bond dengan lebih baik kalau mau.
Kalau mau ya. terkait